Perkenalkan gue Jan, salah satu host sekarang untuk mengisi konten di podcast Ruang Taktik yang mencoba mewakili sebagai anak-anak pemuda tersesat ya. Atau mungkin seperti bagaimana biar mencerahkan gitu. Ada beberapa pertanyaan atau pertanyaan kepada Ruang Taktik mengenai sebuah pemain, seorang pemain atau sebuah taktik yang dari suatu pertandingan itu juga belum terjawab gitu di sosial media. Jadi gue akan berusaha untuk menjawab, bukan menjawab sih, menyampaikan kira-kira pertanyaan apa namanya itu ya, frequently asked question. Waduh. Iya betul. Dan di sini gue juga jelas dengan profesor kita ya, profesor internet bola kita itu, Ruang Taktik itself. Terus online. Mantap. Kalau gue nanya dulu sih sebenarnya prolog kayak mesti secara seringnya lo nanggepin itu apa sih bang gitu sebenarnya kalau di Twitter misalkan yang sering ramai gitu. Tentang apa bisa ya anak-anak itu nanya kadang. Biasanya kalau apa ya, gue lebih sering jawab yang salah kaprah gitu, yang salah pemahaman yang salah itu gue lebih sering ngelurusin itu gitu, tentunya dengan jawaban-jawaban yang objektif gitu. Contohnya kayak tadi ada yang nanyain Theo Hernandez tuh nggak hebat, ada yang bilang Theo Hernandez tuh nggak hebat gitu, dia bilang kayak gitu kan. Ya sebetulnya kan pemain itu nggak dilabelin hebat nggak hebat tuh subjektif sekali gitu. Buat Milan yang memperpanjang kontrak Theo Hernandez ya Theo Hernandez itu pemainnya efektif gitu, pemainnya cocok buat AC Milan, makanya diperpanjang kontrak barusan gitu. Jadi nggak ada sih label pemain hebat atau pemain bagus, pemain apa. Mungkin pemain hebat dalam dribbling, pemain hebat dalam menyerang, pemain hebat dalam bertahan itu lebih spesifik gitu daripada pemain hebat aja gitu. Jadi kayak Theo Hernandez pemain hebat ketika melakukan penetrasi dengan bawa bola, itu memang statistik menunjukkan dia tertinggi keempat di Serie A kalau bawa bola gitu. Ini salah satu contoh aja sih, salah satunya. Terus kemarin juga ada yang nanya, terus ada yang bilang gitu kayak jelek gitu, defense-nya jelek gitu, defense-nya jelek. Ya sekarang apa yang dibutuhkan tim gitu, tinggal apa kebutuhan tim gitu. Kayak Aaron Wan-Bissaka juga defense-nya bagus gitu, defense-nya bagus tapi nyerangnya jelek kan. Nah itu sebenarnya kebutuhan tim aja gitu, tim ini mau main kayak gimana gitu. Ada Diogo Dalot juga ketika menyerang lebih bagus gitu, untuk apa komparasinya ya, menyerang lebih bagus tapi bertahan lebih jelek, tapi tinggal kebutuhan timnya aja maunya kayak gimana. Bukan berarti Dalot starter dia lebih hebat dari Aaron Wan-Bissaka, bukan berarti seperti itu, nggak bisa disimpulkan seperti itu sih. Kesimpulan kayak hebat bagus itu terlalu ini ya, terlalu cepat atau terlalu jauh kalau menurut saya sih. Terlalu jauh. Ya, oke. Ya memang kalau gue perhatiin sih emang kontennya adalah selalu meluruskan diksi-diksi yang kayaknya cukup ini menyesatkan gitu kalau gue lihat ya, beberapa. Dan dari konten sekarang mungkin buat kalian yang kayaknya ngikutin di YouTube aja atau mungkin di podcast ya, Ruang Taktik juga di Twitter sekarang cukup aktif ya. Salah satunya banyak sekali nih satuan nilai, dari kiper aja ada shot stopper, kemudian sweeper keeper. Wow, itu gue ini belum selesai namatin tentang XG aja udah nambah lagi nih gitu. Waduh, ini itu ya sebenarnya cukup insightful. Cuman apakah nanti secara apa ya, pengaplikasiannya apakah kita harus mendetail, wah ini kalau gol dari jarak segitu Papis Cisse ini berarti yang kiper salah, kiper Cechnya gitu kan, nggak kayak gitu juga gitu. Ya, so anyway, mungkin beberapa pertanyaan ya, atau mungkin yang sering gue dengar gitu, bukan soal emang miskin taktik itu benar kan, nggak gitu, karena udah pernah dijelaskan. So let's start with I don't know, sebagai ini sekarang tubuh gue sebagai netizen ya, menanyakan tentang new Farmers League mungkin menurut gue, atau menurut orang lain, yang dimana Man City, kita main di Premier League dulu aja. Manchester City leading, mengenai kontrasnya Manchester City yang bertahan hingga saat ini
Gue juga pernah bahas sama teman-teman gue kalau memang Man City ini atau mungkin Pep Guardiola atau yang gue sering dengar adalah South America banget gitu bang. Yang Mhm. dimana ya Aguero, Argentinian, Brazilian itu mengisi kekosongan di sana gitu. Gini gini, Gua kalau ya, soal itu ada ini yang menarik sih, teori yang menarik ya. Teori nah, menarik Pep itu kenapa ya bisa dibilang ngambil pemain-pemain kayak gitu gitu karena nomor ya, satu dia skillful dalam artian eh, s- pemain yang dicari Pep itu adalah pemain-pemain yang udah kuat di satu lawan satunya gitu, duel satu right. versus satunya tuh. Jadi skillful bukan berarti skillful harus bergaya gitu-gitu ya, stylish gitu, Right. bermain Right. Right. penuh trik gitu, enggak. Tapi kalau coba hitung aja lah dari belakang lah, seorang Ederson gitu bisa Ya, gitu, ya, maksudnya bisa ngolah bola pakai kakinya gitu. Intinya ya, ya, ya. pemain-pemain rekrutan dari Pep Guardiola itu udah kuat gitu, udah kuat duel Hmm. satu lawan satunya karena untuk hal taktikal itu menurutnya ya bisa dilatih, gitu, bisa Right. diajarin, terus hal-hal yang lebih mendetail itu bisa diajarin. Tapi minimal pemain-pemainnya itu udah punya kekuatan itu Right. satu versus satu dan mungkin kalau ditarik di pernyataan tadi ya ya South America, Brazil itu salah satu gudangnya kan seperti itu. Ya, 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 ya. The best, one of the best goalkeeper right now juga ada di satu tim yaitu Alisson dan Ederson gitu maksud Oh gue. iya betul. Gue juga bingung sih bang itu kira-kira kayak gimana tuh untuk pemilihan. But kemarin juga Argentina kebetulan pada saat itu Alisson kalau nggak Ederson kebetulan saat itu cedera sih dan Betul. Alisson ya bisa nyetak gol dari corner kick itu juga itu salah satunya. Tapi kita coba bahas Man City dulu yang dimana gue sih penasaran sih bang. Apa yang ya buat so far seperti apa gitu perjalanan dia yang benar-benar murni tanpa striker gitu. Banyak yang sekarang meniru atau kalau gue merhatikan kayaknya Arsenal kenapa harus tantrum tidak mendapatkan Alexander Isak karena kehilangan Aubameyang di menit-menit akhir bursa transfer tutup belum ada penggantinya. But apa sih yang mungkin skema Iya. false nine, the real false nine sekarang dimiliki oleh Man City gitu bang? Atau Mm-mm. sekarang udah masuk ke half season lah, what's going on about Man City yang tetap I think ya kayaknya win the league lagi nih. What do Mm. you think? Kalau kalau dilihat kan squad Man City itu secara posisi, secara peran tuh hanya ada satu striker sih Gabriel Jesus ya. Gue nggak tahu sih kalau ada di akademi atau research-nya ada lagi gitu. Tapi yang Ya, gue lihat sih ya Gabriel Jesus itu yang murni striker ya. Tapi right. kita lihat awal-awal musim juga Gabriel Jesus juga dipasang di winger kanan gitu, Ya, di posisi winger kanan dan Pep itu sempat diwawancarain Sky Sport gitu, kalau nggak salah kenapa apa ngasih selamat gitu kamu bisa menang tanpa striker gitu terus dia nyindir nyindir itu wartawannya lah kemarin kamu bilang gue seri kamu bilang gue butuh striker bilang gitu dia digituin Waduh, waduh, wartawannya waduh. gitu ketika seri Hmm. kenapa kamu bilang gue butuh striker murni gitu tapi ketika menang kamu bilang hebat tanpa striker intinya berulang-ulang loh kayak kayak gitu Ya, gitu ya. kayak gitu tapi yang menarik juga ini tadi sih pertandingan wawancara tadi menang sama lawan Brentford itu ya Pep nyebut soal kesulitannya dia menembus penjagaan gawang karena dia nggak punya striker gitu dia nggak bisa bermain menghujani kotak penalti dengan crossing gitu meskipun Hmm. Pep juga sebenarnya banyak sekali melakukan cross ya tapi mungkin yang dimaksud dia adalah punya striker yang tinggi terus melakukan sundulan gitu crossnya dalam arti floating cross ya cross yang bisa disundul gitulah. Dia nggak Ya. bisa main kayak gitu kemarin. Dia juga mengeluhkan seperti itu. Artinya dia sebetulnya juga ada salah satu ini ya, salah satu kelemahan di situ gitu. Artinya dia Hmm. dia punya tahu ada kekurangan bukan kelemahan kekurangannya di situ. Tapi ini yang bisa ditutupinya dengan cara apa? Dengan nomor satu false nine-nya Pep itu sebetulnya untuk akomodasi pressing sih sebetulnya. Jadi gini kalau Ya. dia beli misalkan striker gitu, striker atau taruhlah siapa ya Vlahovic atau striker yang lagi uh, apa rajin cetak gol itu atau Ronaldo lah misalkan. Nah itu Hmm.
belum tentu kemampuan pressingnya seperti false nine-nya Pep itu. Kita tahu yang dipakai di false nine itu Foden, terus Bernardo Silva juga pernah. Intinya semua pemain pernah dipasang di false nine itu dan mereka punya kemampuan pressing. Nah itu jadi Pep itu harus punya pemain depan yang bisa press kayak pemain tengah. Itu Hmm. kriteria dia gitu sebetulnya. Makanya dia sebetulnya nggak untuk kemampuan mencetak gol sebetulnya dia nggak masalah sih karena juga musim ini juga dia nyetak gol banyak gitu. Dia Ya. cetak banyak gol tanpa striker. Hmm. Artinya kan ya memang meskipun dalam di atas kertas nggak ada striker, tapi sebetulnya kan ada goal scorer gitu. Itu Ya. yang perlu digarisbawahi. Nggak perlu striker, Hmm. tapi ada goal scorer gitu. Ya, Dan ya, itu ya, ya. merata untuk di Pep itu kalau nggak salah cuma 7 ininya top skornya di musim ini. Top Ya, skornya itu betul-betul ya, beda dengan Salah udah sampai belasan ya, udah belasan ya, dan ya, 20 ya. mungkin bahkan. Tapi ya itu Pep bisa cetak gol. Nah, apa sih rahasianya sebenarnya konsep pemainnya itu memahami konsep bermain gitu. Secara taktikal semua pemain itu bisa menempatkan posisinya sebagai striker ketika false line-nya nggak ada gitu. Misalkan Foden lagi turun, ya udah ada Right. pemain yang ngisi posnya. Nah itu yang penting sih. Prinsip itu penting. Prinsip itu dalam Hmm. hal Hmm. taktikal itu penting tanpa harus disuruh gitu, tanpa harus ada set play. Maksudnya set play itu kayak instruksi gitu, instruksi jelas kamu ke sini gitu. Tanpa harus kayak gitu. Kalau pemain sepak bola itu kan random sekali ya, nggak bisa kita Ya. nyuruh. Nanti kalau temenmu Mahrez bawa bola di kanan, kamu masuk gitu. Ternyata Mahrez bawa bola pas mau masuk udah ada back gitu. Nah itu kan nggak bisa diprediksi kayak gitu. Nah Ya, ya, ya. artinya ya udah pemain harus paham prinsip. Aku harus kemana? Kalau udah ketemu Mahrez ke posisi nomor 90, aku wingernya harus kemana? Kayak gitu-gitu Hmm. udah ini banget sih. Pep itu pemain-pemainnya udah paham prinsip banget. Dua dua tim yang paham prinsip ya 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 yang gue lihat ya Liverpool sama City itu. Terus kemarin Oh. sempat juga keluar kan soal gue sempat bikin thread tentang possession gitu. Possession paling tinggi Man City. Dan kemarin ada postingan dari The Athletic juga yang nampilin itu loh, teritori gitu loh. Jadi Ya, 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 ya itu. possession tinggi itu diimbangi dengan penguasaan lapangan itu kalau di plot City itu menguasai hampir semua kecuali Ya. cuma di kotak penalti Corner. aja. Ya, Corner ya, sama ya, kotak ya. penalti itu yang Right. ini. Tapi kalau kita lihat kita bandingin lah MU tuh di tengah itu nggak ada teritorinya gitu, Ya, nggak ya, pernah ya, dapat ya, ya. bola, artinya pemainnya lebih sering ke samping, strikernya lebih Ya, sering ke samping atau serangannya lebih dari ke sayap kayak gitu. ya, itu juga sekilas emang control territory yang dijelaskan Atletik kayak Wordle yang rame sekarang ya. Iya Yang gue emang. harus postingan sekarang ya. Iya, cukup menarik ya. Kalau soal control territory ini juga touches-nya cukup ngeri apalagi yang Burnley. Burnley ini sudah terbaca lah ya. Oponennya udah menguasai semua ini. Kebalikannya dari Man City kalau gue lihat nih. Iya. Kecuali di kan apa di daerah pertahanan aja itu yang masih warnanya merah gitu.